Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Landasan Pembelajaran Tematik Terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan. Kelas 5D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun akademik 2023. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Cayaning Larasati dengan NIM 105, Desta Saunur Kumala dengan NIM 102, Dia Ayu Pipit Perpitasari dengan NIM 107, Yaya Dimas Andika dengan NIM 108, dan yang terakhir, Putri Dia Pitaloka dengan NIM 110. Di sini saya akan memaparkan bab 1, bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan. Yang pertama, latar belakang. Pembelajaran tematik merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat luas, terlebih adalah dunia pendidikan. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Rahmawati tahun 2015 halaman 141. Peserta didik sebagai subjek pelajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. Menurut Tobroni tahun 2016 halaman 17. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan. Dengan tema, diharapkan akan memberikan keuntungan. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian landasan pembelajaran tematik? Yang kedua, apakah yang menjadi landasan pembelajaran tematik terpadu? Yang ketiga, apakah landasan filosofi pembelajaran tematik terpadu? Yang keempat, apakah landasan psikologis pembelajaran tematik terpadu? Dan yang terakhir, apakah landasan yuridis pembelajaran tematik terpadu? Dan yang terakhir, tujuan. Pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian landasan pembelajaran tematik. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan apa yang menjadi landasan pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan landasan filosofi pembelajaran tematik terpadu. Yang keempat, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan landasan psikologis pembelajaran tematik terpadu. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan landasan yuridis pembelajaran tematik terpadu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dia. Kepada Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 2, pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian landasan pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik terpadu atau Integrated Thematic Instruction dikembangkan pertama kali pada awal tahun 1970-an. Belakangan ini, pembelajaran tematik terpadu diyakini sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif atau highly effective teaching model, karena mampu mewadahi dan juga menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Model pembelajaran tematik terpadu ini sudah terbukti secara empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta didik atau enhance learning and increase long-term memory compatibility of learners atau untuk waktu yang panjang. Selanjutnya membahas mengenai landasan pembelajaran tematik terpadu.
Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami berbagai konsep yang mereka pelajari selalu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang dikuasainya. Dikutip dari Anonim tahun 2016. Berikut ini adalah landasan pembelajaran tematik terpadu. Ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofi pembelajaran tematik terpadu. Pandangan dan wawasan yang ada dalam masyarakat merupakan pandangan dan wawasan dalam pendidikan. Atau dapat dikatakan bahwa filsafat yang hidup dalam masyarakat merupakan landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, landasan filosofis pengembangan kurikulum adalah hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai, nilai kebaikan, keindahan, dan hakikat ikrar yang ada dalam masyarakat. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Saya Adisa Saunur Kumala dengan NIM 102. Materi selanjutnya yaitu aliran filsafat. Terdapat 3 aliran. Yang pertama, aliran progresivisme, yaitu aliran yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme, yaitu aliran yang melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, aliran humanisme, yaitu aliran yang melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. 2. Landasan psikologi pembelajaran tematik terpadu. Proses pembelajaran tematik terpadu sebagai aktualisasi pendidikan perlu didasarkan pada landasan psikologi. Ilmu psikologi memiliki peran besar sebagai landasan pendidikan dan pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap pendidik atau guru. Seorang guru tanpa menguasai ilmu psikologi tidak akan memahami bahwa setiap anak memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda, baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, ilmu psikologi membantu guru bagaimana mengemas bahan ajar atau kurikulum sebagai tingkat perkembangan berpikir peserta didik, menentukan media, metode pendekatan, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Aliran psikologi terdapat 2. Yang pertama, psikologi kognitif, yang kedua, psikologi gestalt. Yang pertama, psikologi kognitif. Menurut Neisser tahun 1976, sebagaimana dikutip Shah tahun 2012, halaman 22, istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang padanannya knowi, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Kemudian psikologi gestalt berdiri sendiri menurut Sujanto tahun 2008 halaman 171.
Gestalt adalah keseluruhan dalam satu kesatuan dan kebulatan atau totalitas yang mempunyai arti penuh di mana tiap-tiap bagian mendukung bagian-bagian yang lain, serta mendapat arti dalam keseluruhan. Kofgadon Kohler berkesimpulan bahwa belajar bukanlah suatu perbuatan yang mekanistik, melainkan suatu perbuatan yang mengandung pengertian insik atau maksud yang penuh. Pemecahan masalah bukan melalui trial and error, melainkan dengan penggunaan akal dan pembelajaran kurikulum tematik terpadu. Pengertian inilah yang dinamakan pembulatan yang intelijen. Menurut tim pengembang ilmu pendidikan FIP UPI tahun 2007 halaman 143. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Yaya Dimas Andika. Selanjutnya dengan saya Yaya Dimas Andika dengan NIM 108 akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang berikutnya, yakni ahli psikologi kognitif. A. Menurut Jean Piaget, berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, masalah kognitif yang muncul pada anak sekolah dasar adalah disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Tahap perkembangan kognitif anak ada 4, yaitu yang pertama tahapan sensori motor dari usia 0 hingga 2 tahun, yang kedua tahapan praoperasional dari tahapan 2 sampai 7 tahun, yang ketiga tahapan operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, serta tahapan operasi formal dari usia 11 tahun hingga dewasa. Yang B, menurut David Ausubel. Konsep teori kognitif menurut David Ausubel mengutamakan kegiatan ke dalam 2 jenis, yaitu belajar bermakna, meaningful learning, dapat diartikan sebagai sebuah proses belajar yang dimana informasi baru selalu dikaitkan dengan suatu pemahaman yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, belajar menghafal, rote learning, dapat diartikan suatu kegiatan di mana peserta didik berusaha untuk menerima dan memahami suatu materi pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya, atau dari materi pembelajaran yang dibacanya seperti buku. Yang C, menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner mengatakan bahwa seorang guru harus bisa untuk memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang pandai dalam bidang matematika, dan sebagainya. Jerome Bruner membagi perkembangan kognitif menjadi 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang terakhir yakni dari Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa teori perkembangan kognitif lebih menekankan pada interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut, yakni zone of proximal development, scaffolding, bahasa, dan pikiran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Putri Diah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Diah Pitaloka dengan NIM 2152000110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis pembelajaran tematik terpadu. Landasan pendidikan Undang-Undang Dasar adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 pasal ini juga berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya.
Ayat 3 pasal ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 itu pada ayat 1 bermaksud untuk memajukan kebudayaan nasional serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya, dan pada ayat 2 menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai landasan yuridis pembelajaran tematik terpadu. Untuk yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Lalu ada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Kemudian ada Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi atau SI. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses atau SP. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian atau SP. Kemudian ada Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang penjabaran standar isi ke kompetensi dasar. Yang terakhir ada Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016. Kemudian bab 3 yaitu penutup. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya yaitu pembelajaran tematik terpadu yang sering kita sebut sebagai pembelajaran tematik terintegrasi atau Integrated Thematic Instruction aslinya dikonseptualisasikan pada tahun 1970-an. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Landasan pembelajaran tematik terpadu terdiri dari 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Pembelajaran tematik terpadu relevan untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan kualitatif lingkungan belajar dan diharapkan mampu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruksivisme, dan humanisme. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terpadu terdapat psikologis kognitif dan psikologis gestalt. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik terpadu salah satunya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.